Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Arifuddin MPD selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian PAI dan seluruh teman-teman mahasiswa kelas A22 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muzakwi, kelas A22, nomor induk mahasiswa 22811311084, akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Video Pembelajaran Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas 3 MI Nasrul Ulum 1, mata pelajaran Akidah Akhlak, khususnya pada materi Kisah Keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Latar belakang penelitian ini adalah video merupakan media audiovisual yang sudah beredar di masyarakat dan banyak diminati oleh anak-anak sekolah dasar. Mulai dari jenis video hiburan, pengetahuan, informasi, musik, dan cerita-cerita bersejarah bisa disaksikan dengan mudah. Peranan video dalam konteks bertambahnya pengetahuan anak memerlukan pengamatan yang lebih mendalam, terutama tentang pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya. Mengingat kelebihan dari video mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu dalam waktu yang singkat. Pesan yang disampaikan cepat dan mudah disingkat, mengembangkan pikiran dan pendapat siswa, mengembangkan imajinasi peserta didik. Video pembelajaran sangatlah tepat jika digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak, terutama pada materi keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Karena pada materi ini tergolong jenis kisah atau sejarah perjalanan seorang nabi yang menggambarkan perilaku terpuji yang patut menjadi sebuah keteladanan bagi kaum muslimin. Oleh sebab itu, guru perlu media atau alat bantu untuk bisa menggambarkannya kepada siswa, agar siswa mudah memahami tentang kisah keteladanan tersebut. Namun hal itu masih jarang dilirik oleh para guru, mengingat penggunaan video pembelajaran membutuhkan alat bantu lain seperti laptop dan proyektor yang menjadi kendala baik dari pihak sekolah yang belum memiliki alat tersebut maupun dari kemampuan guru dalam membuat video dan mencari video di internet serta mengoperasikannya untuk diberikan kepada siswa. Berbeda dengan kondisi tempat saya melakukan penelitian ini, bahwa guru-guru 100% adalah sarjana, serta memiliki berbagai fasilitas yang cukup komplit. Di antaranya laptop sekolah ada 2, proyektor ada 2, sedangkan guru-gurunya hampir seluruhnya memiliki laptop pribadi. Akan tetapi pembelajaran di MI Nasrul Ulum 1 cenderung jauh dari penggunaan IT, khususnya dalam pembelajaran akidah akhlak sendiri. Gurunya jarang menggunakan IT atau proyektor, yang bahkan sering dilakukan gurunya hanyalah memberi tugas. Begitu juga dengan hasil belajar akidah akhlak di MI Nasrul Ulum 1 menunjukkan hasil belajar siswa yang dilihat dari hasil nilai rapot, siswa mendapatkan nilai rata-rata di bawah nilai KKM. Berdasarkan adanya permasalahan di atas, penulis tertuntut untuk melakukan sebuah analisa lapangan mengenai pengaruh penggunaan video pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar siswa mata pelajaran akidah akhlak, khususnya pada materi kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Penelitian dilaksanakan di kelas 3 MI Nasrul Ulum 1 Brakas, Desa Terkesi, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Untuk pernyataan masalah pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas 3 MI Nasrul Ulum 1 Brakas, mata pelajaran akidah akhlak, khususnya pada materi kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, kurang memuaskan.
Nah, sekarang untuk pertanyaan penelitian atau research question. Bagaimana praktek pembelajaran materi kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam? Pertanyaan yang kedua, apa kesulitan siswa dalam memahami materi kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam? Pertanyaan yang ketiga, apakah sarana dan prasarana di MI Nasrul Ulum memadai dalam proses pembelajaran? Untuk pertanyaan penelitian yang keempat adalah, apakah penggunaan video pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 3 MI Nasrul Ulum terhadap materi kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam? Pertanyaan yang kelima, bagaimana pengaruh penggunaan video pembelajaran terhadap minat belajar siswa kelas 3 MI Nasrul Ulum? Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang tepat untuk menggunakan video pembelajaran dalam proses belajar mengajar di MI Nasrul Ulum? Untuk tujuan penelitian ini adalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan penggunaan media video pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dalam pembelajaran yang dikaji berdasarkan hasil-hasil penelitian terkait yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Relevansi dan pentingnya penelitian. Yang pertama, meningkatkan kompetensi serta pemahaman guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kedua, meningkatkan kinerja dan kualitas sekolah. Ketiga, meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Yang keempat, kemudahan dalam proses belajar mengajar. Tinjauan literatur. Yang pertama, media video pembelajaran. Media pembelajaran video merupakan media audiovisual yang menampilkan gambar dan suara. Dibanding dengan media gambar, penggunaan media video pembelajaran lebih meningkatkan hasil belajar peserta didik, menurut Mayer tahun 2009. Sehingga dengan adanya media video pembelajaran membuat peserta didik lebih termotivasi dalam belajar yang pada akhirnya meningkatnya hasil belajar peserta didik. Tinjauan literatur yang kedua adalah kelebihan media video pembelajaran. Dengan menggunakan media video pembelajaran, maka dapat mengefektivitaskan waktu, ruang, dan pesan yang disampaikan lebih efisien, sehingga siswa dapat diajak mengkomunikasikan materi pembelajaran yang disampaikan secara cepat, menurut Megawati tahun 2017 halaman 128. Pesan yang disampaikan lebih menarik dalam pembelajaran dengan menggunakan video. Hal tersebut mendorong dan meningkatkan motivasi peserta didik sehingga membuat peserta didik lebih ingat terhadap materi. Menurut Kustandi tahun 2013 halaman 64, Pramudito tahun 2013 halaman 10, Putri tahun 2012 halaman 321, dan Kirkorian tahun 2008 halaman 42. Untuk tinjauan literatur yang ketiga adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah hasil pembelajaran dari suatu individu tersebut berinteraksi secara aktif dan positif dengan lingkungannya. Menurut Umar Hamalik, hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Selanjutnya, Wincay menyatakan bahwa hasil belajar merupakan suatu kemampuan internal yang telah menjadi milik pribadi seseorang dan kemungkinan orang itu melakukan sesuatu sesuai kemampuan yang dimilikinya. Penelitian ini mengambil penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya adalah yang pertama yang berjudul Studi Meta-Analisis Pengaruh Video Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik, yang dilakukan, penelitian ini yang dilakukan oleh Miftahul Khaironi, Sutisna Slamet Suyanto pada tahun 2019. Selain itu,
peneliti juga mengambil penelitian terdahulu yang berjudul pengaruh penggunaan video pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar mapel IPA di Minkroya Cirebon yang diteliti oleh Ahmad Busyairi, Tamsik Udin Ahmad Zainuddin pada tahun 2016. Yang ketiga, kami juga mengambil penelitian dari Fatmawati Nurmasari tahun 2022 yang berjudul Pemanfaatan Media Video untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 MI. Untuk metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif karena data yang diolah berhubungan dengan nilai atau angka-angka yang dapat dihitung secara matematis, perhitungan statistik dengan bantuan program software SPSS. Peneliti menyebarkan tes uji coba materi kisah teladan Nabi Ismail alaihissalam yang telah disampaikan dengan menggunakan media video pembelajaran kepada siswa kelas 3 yang berjumlah 17 siswa. Sebagai subjek dari penelitian ini adalah peneliti sebagai guru mapel akidah akhlak tahun ajaran 2023-2024 di MI Nasrul Ulum 1 Brakas, Desa Terkesi, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, untuk menjelaskan teknik dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengolah data. Maka peneliti melakukan analisis data. Di penelitian ini, data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan teknik kuantitatif melalui analisis statistik deskriptif berupa tabel. Untuk teknik pengumpulan data, adapun metode pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut. A. Observasi. Observasi merupakan kegiatan mempelajari suatu gejala atau peristiwa melalui melihat, mencatat data, mengamati guna mencari informasi secara sistematis. Artinya, dalam hal ini penulis melihat secara langsung pada lokasi penelitian guna memperoleh data yang benar-benar akurat, yang berkaitan langsung dengan pengaruh penggunaan video pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar akidah akhlak di MI Nasrul Ulum 1 Brakas, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan. Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dengan pembagian angket. Pembagian angket dilakukan penulis kepada mereka yang dijadikan sampel dalam penelitian, yaitu siswa kelas 3 MI Nasrul Ulum 1 Brakas, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan ditafsirkan sebagaimana teknik analisis data yang dipakai standar oleh penulis. Yang ketiga adalah studi perpustakaan. Studi perpustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Yang keempat, studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa kelas 3 MI Nasrul Ulum 1 Brakas, apakah sudah mencapai standar KKM yang diharapkan atau belum. Oke, kita lanjut ke teknik pengambilan populasi dan sampel. Teknik pengambilan populasi dan sampel ini yang pertama populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi terjangkau karena objek yang diteliti bukanlah seluruh siswa MI Nasrul Ulum 1, melainkan objek yang diteliti adalah hanya siswa kelas 3 MI Nasrul Ulum 1 Brakas. Adapun pengambilan kelas 3 ini dianggap telah mampu menyesuaikan diri baik dari segi penerimaan materi maupun dari segi penilaian siswa terhadap guru akidah akhlak serta proses kegiatan belajar mengajar masih berjalan lancar. Sedangkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan cara total sampling jenis cluster random sampling di mana digunakan bila populasi tidak terdiri dari individu-individu melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster.
menurut Margono tahun 1997 halaman 127. Demikian presentasi proposal penelitian yang saya laksanakan. Dari awal sampai akhir masih banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon arahan dan bimbingan khususnya dari Bapak Dr. Ahmad Arifuddin, MPD, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian PAI kelas A22. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.